Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Wa sallallahu bimar ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Syarrul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الآن قال Kitabul Faraid. Hari ini kita akan masuk ke pasal yang berkaitan dengan ilmu mawarith atau ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan. Disebut dengan faraid. Faraid diambil dari kata apa? Farad. Farad itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian warisan. Dan salah satu perintah Allah yang ditentukan sama Allah secara langsung, bahkan pembagiannya pun disebut dalam Al-Quran itu adalah warisan. Begitu gamblang dalam Al-Quran dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa masalah warisan begitu jelas gamblang Allah berfirman dalam Al-Quran? Kata ulama kita, karena harta itu adalah bagian daripada perkara yang menjadi permasalahan antara kehidupan manusia. Jika tidak ada ketetapan langsung dari Allah, nescaya manusia akan saling membunuh cuma karena harta. Maka Allah langsung membagikan warisan biar kita ini ada rambu-rambu. Kita nggak bisa melampaui batas karena Allah sudah berfirman begini-begini. Karena kalau nggak ada pembagian seperti itu, manusia akan semakin apa? Makin serakah. Bahkan ada pembagian ayat serakah. Kalau kita nonton berita itu bisa saling bunuh antara saudara karena warisan. Segitunya pembagiannya sudah jelas. Bagaimana kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran? Semakin dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Di sini dalam kitab Al-Fiqhul Wadhih, seperti biasanya, sebelum dibahas tentang ilmu faraid, ilmu warisan, biasa pengarang kitab ini memberikan contoh terlebih dahulu supaya gampang untuk difahami. Langsung diberikan contoh. Maka di sini disebutkan qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih ila an qala idza mata, apabila wafat waliduka, ayahmu. Kita kasih contoh kepada orang yang ayahnya sudah meninggal dunia. Walahu amwalun, dan dia memiliki harta. Walahu, dan dia dia memiliki amwal, harta. Walahu, dia memiliki amwal, artinya harta. Bimiqdar, dengan jumlah, ini sebagai contoh mi'ataini wa arba'ina rupiah, dengan jumlah 240 rupiah. Ini sebagai contoh. 240 rupiah sekarang bisa beli apaan ya? Ini contoh zaman dulu. Zaman dulu masih apa? Masih berharga tahun 90-an aja. Yang namanya beras 50 kilo cuma 8.000. 10 kilo. Sekarang berapa duit? Apalagi di zaman beliau nih, pengarang kitab, lebih-lebih lagi murahnya. Masalah, sebagai contoh, masal itu artinya sebagai contoh.
wa taraka dan dia meninggalkan anta kamu, seolah-olah bicara sama kita, yang ditinggalin sama bapak itu ente salah satunya, wa ukhtuka dan saudara perempuan, wa ummuka dan ibumu. Ibu di sini bisa ibu kandung, bisa apa? Ibu tiri, intinya istri bapak kita. Maka dalam Quran kasih tahu zaujatu walidika, itu istri bapakmu. Kenapa dijelasin begitu? Bisa ibu kandung, bisa ibu tiri. Fahadhil amwal, maka harta tersebut tuwaza dibagikan, bainaka antara dirimu, wa ukhtika wa ukhtuka dan saudarimu, wa ummuka dan ibumu. Kama yati sebagaimana berikut ini. Kama yati sebagaimana berikut ini ya. Jadi harta yang ditinggal akan dibagikan sesuai dengan ketentuan agama. Oke, saya bilang kalau ada orang tua atau keluarga bilang bagi rata aja warisan, bilang kagak bisa. Nggak bisa laki perempuan itu disamakan dari pembagian warisan. Tetap ikutin ketentuan agama, jangan pernah dilanggar. Sudah dibagi, terserah tuh yang laki. Udah diterima hak dia, tiba-tiba mau diserahkan semua ke saudara perempuannya boleh, tapi awalnya dibagi terlebih dahulu sesuai dengan agama Allah. Jangan ngikutin hawa nafsu. Maka dibagikan sebagaimana berikut. Majmu' al-amwal, keseluruhan harta. Majmu' itu arti keseluruhan. Al-amwal, harta. Tadi berapa? 240 rupiah. Fali ummika, maka untuk ibumu atau istri apa? Ayahmu, tumunun, 1/8. Kalau nggak ada anak laki dapat berapa? 1/6. Karena sini ada anak laki, siapa anak laki di sini? Ente. Kan lagi bahas ente kan. Anda itu maksudnya ente nih, laki. Kalau nggak punya laki dapat 1/6. Nanti dibahasnya, nggak usah ditulis. Jadi buat si ibu tadi 1/8, yaitu kurang lebih kalau dari 240 tadi adalah 30 rupiah. Ya, 30 rupiah itu adalah 1/8 dari 240. Wal baqi, maka yang tersisa wal baqi wa huwa mi'ataini wa asyara, maka yang tersisa 210 rupiah tugsamu ala thalathati agsam, dibagi 3 bagian. Tadi ibu dikasih dulu berapa tadi? 1/8, sisa 210 dibagi 3 bagian. Qismun minha li ukhtuka, maka 1 bagian buat saudarimu, yaitu berapa? 70. Jadi 210, sisanya tadi 70 buat saudara perempuan. Wa qismaini, dan 2 bagian untukmu, yaitu 140. Karena kan laki-laki dapat 2 kali perempuan. Maka si laki dapat 140, si anak perempuan 70, si ibu 30. Kenapa si ibu lebih kecil dapatnya dibandingin anak? Kenapa coba? Padahal itu ibu, istri daripada ayah kita. Kenapa dapatnya lebih kecil? Karena tanggungan hidupnya itu nggak seberat anak. Karena kan kalau sudah nggak ada orang tua, bagi warisan sudah dibagi, itu emak tanggung jawab anak. Mereka yang harus apa? Ngurusin si emak. Makanya walaupun dapat sedikit juga dia nggak pusing. Kenapa? Emang anaknya wajib ngurusin dia. Sedangkan anak kan punya buntut, apalagi yang laki. Udah ngurusin emak, ngurusin bini, ngurusin anak. Makanya dapatnya apa? Lebih banyak. Tapi lebih banyaknya dia nggak lebih banyak daripada emaknya. Emaknya walaupun cuma dapat 1/8, itu sangat banyak buat dia dibandingin anak laki meskipun dapat 140, karena tanggung jawabnya lebih banyak ya. Jadi jangan kita berpikir dari jumlah. Ini banyak orang kadang-kadang di luar nih, orang-orang ateis suka pengen nyerang Islam begitu tuh.
Lihat tuh Islam, bagi warisan aja perempuan dapat 1, laki dapat 2. Nah itu cara-cara mereka untuk apa? Mencuci otak anak-anak muda kita. Padahal kalau digali lebih dalam itu ada hikmahnya dari Allah. Ternyata hikmahnya dari Allah, Allah lebih tahu keadaan hambanya. Seorang wanita dapat hanya 1, laki dapat 2, itu si wanita dapat 1 itu lebih besar daripada laki sebenarnya. Karena seorang wanita apabila dia sudah bersuami, dia akan ditanggung oleh suaminya. Sehingga harta yang didapat suami nggak berhak minta. Mau dia habisin nama istri terserah, itu harta dia. Dan suami nggak berhak sedikit pun minta. Cuman kalau suami dapat walaupun 2 kali saudara perempuannya, di situ ada hak bininya, ada hak anaknya, ada hak emaknya. Ini nggak seberapa ya. Makanya hitung-hitungan itu jangan lihat secara zahir, lihat kenapa seperti itu. Ternyata ada hikmahnya. Maka si anak tadi yang laki dapat 140. Fayakunu nasibuka dhi'fai nasiba ukhtika. Maka nasib yang kamu peroleh atau bagian yang kamu peroleh yaitu 2 kali dari bagian saudarimu. Saudara perempuan dapat 1, si laki dapat 2. Ternyata si perempuan keadaannya susah, dia nggak punya suami atau dia cerai sama suaminya. Si laki keadaannya enak, dia dapat harta 2 kali si perempuan. Gimana nih? Karena kan saya bilang tadi, bagi dulu sesuai dengan syariat, si laki berpikirlah saudara perempuanmu dalam keadaan susah, maka kasih harta yang kamu dapat. Kan harta udah dikasih, kan udah bukan warisan. Sebelum dibagi namanya apa? Warisan. Nah sekarang bagian anak udah diterima, itu bagian anak masih disebut warisan atau hak milik? Udah hak milik. Anak mau serahin ke semua, ke saudara perempuan, boleh gak? Boleh, yang penting dibagi dulu. Itulah hukum syariat. Li'annaka dzakarun, karena kamu seorang laki-laki. Laki-laki itu sangat berpengaruh dalam warisannya. Kalau ada seorang suami istri punya anak cuman perempuan, si bapak meninggal, si ibu dapat hak, si anak dapat hak. Atau anggap dua-duanya meninggal deh, ibu dan bapak meninggal, mereka ninggalin anak perempuan doang. Si anak perempuan dapat separuh warisan, separuhnya lagi dibagi untuk keluarga si bapak kalau itu warisan bapak. Jadi kakaknya, adiknya dari bapak tuh paman dapat semua karena dia nggak punya anak laki. Cuman kalau punya anak laki selesai, yang lain nggak ada urusan, tutup. Nah itulah kedudukan seorang anak laki-laki dalam urusan pembagian warisan. Li'annaka dzakarun, karena kamu laki-laki, wa ukhtuka untha, dan saudarimu adalah perempuan. Fatilkal amwal, maka harta tersebut tusamma at-tarikah, harta tersebut disebut dengan tarikah. Maturika ba'dal wafa, sesuatu harta yang ditinggalkan setelah wafat disebutnya dengan tarikah. Wa anta wa ukhtuka wa ummuka, dan dirimu, saudarimu, dan ibumu disebut dengan al-waratha, ahli waris. Kalau bahasa kita ya, kalau bahasa Arabnya al-waratha, dalam kurung ahli waris. Wan nasib al-muqaddar, dan nasib atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat untuk setiap orang bagiannya, maka itu disebut dengan al-fariḍah. Pembagian yang ditentuin tadi kan, si mama dapat segini, si laki dapat segini, perempuan dapat segini, itu disebut dengan al-fariḍah, maka disebut faraid. Pembagian warisan sesuai dengan hukum syariat. Jadi disebutnya dengan fariḍah atau faraid. Faraid itu jamak, kalau mufradnya fariḍah. Satu fariḍah, banyak faraid. Ya seperti sholat. Sholat kalau satu apa? Fariḍah, fariḍatan wahidah. Kalau 5 waktu, faraid. Fardu sholat disebutnya dengan faraid. Kalau satu, fariḍah ya. Amman nasib ghairal muqaddar, adapun
nasib atau ketentuan yang tidak pembagian yang tidak ditentukan oleh agama, maka itu disebut dengan asobah. Itu ada nanti. Kan mak dapat sekian, anak dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Itu kan ada ketentuan dalam Al-Qur'an. Ada juga ketentuan dalam Al-Qur'an enggak disebut. Yaitu seperti apa? Seperti sisa warisan. Si mak dapat, si anak perempuan dapat, seandainya dia kan punya anak lagi. Nanti ada sisa warisan. Sisa warisan itu kan dibagi buat keluarga almarhum. Itu disebut dengan asobah. Nah, di luar ketentuan yang sudah ada ya. Itu nanti kita bahas. Maka di sini disebut aman nasib, adapun apa namanya? Apa bahasa kita ya, bahasa Indonesianya? Nasib itu bagian ya. Adapun bagian yang tidak ditentukan, ka'akhdhi jami'at tarikah, seperti dapat seluruh tarikah, seluruh harta. Seluruh harta dimilikin. Au ma baqiya ba'dal furud, atau yang tersisa setelah apa? Yang difardukan sama Allah tadi sudah dibagi, masih ada sisa, maka itu disebut dengan ta'sib atau asobah. Nanti ada pembahasannya. Ya, asobah itu adalah bagian di luar yang ditentukan oleh syariat, yaitu seperti dimiliki keseluruhan atau sisa dari apa? Dari pembagian udah dibagi, udah dapat semua, masih ada sisa. Sisa ini disebut dengan asobah. Nanti dibagi buat keluarga almarhum ya. Sekarang kita bahas tentang siapakah dari laki-laki yang dapat warisan. Wal warithun, ahli waris, minar rijal, dari kalangan laki-laki, ahli waris dari kalangan laki-laki. Khamsata asyar, ada 15 ahli waris dari laki. Apakah semua orang warisin? Tetangga dapat warisan? Kagak ya. Ada 15 orang dari laki-laki yang ahli waris. Yang pertama al-ab, bapak. Jika anak meninggal duluan. Anak meninggal duluan, harta banyak, bapak dapat gak? Dapat ya, karena bapak ahli waris. Abul ab, yaitu bapaknya bapak, kakek. Kakek juga bisa dapat apa? Warisan ya. Wa in ala, sampai ke atas, kakeknya kakek, semua ahli waris tuh. Ente punya bapak, ente punya bapak, bapaknya bapak ente punya bapak, sampai ke atas. Kalau masih hidup yang keempat, masih dapat warisan tuh. Atau usia berapa? Ente punya kakek yang keempat masih hidup, dapat warisan nggak? Dapat kalau ente meninggal. Karena itu hitungannya seperti bapak. Kemudian al-ibnu, anak. Jika bapak meninggal duluan, si anak laki disebut al-ibn. Nah, kasih tahu lagi ya. Kalau kata walad itu bisa laki, bisa perempuan. Cuman kalau kata ibn berarti laki-laki. Itu yang ketiga ya, al-ibnu. Ibnu itu anak laki-laki. Yang keempat ibnul ibn. Anak laki dari anak laki, maksudnya cucu. Jadi ente punya anak laki lagi dia. Cucu kita yang laki. Itu disebut dengan ibnul ibn. Sampai ke bawah. Kita punya anak kita punya anak laki, cucu kita yang laki punya anak laki, itu semua dapat warisan tuh sampai ke bawah. Cucu sampai ke bawah ya, cucu laki ya. Cucu laki dari anak laki ke bawah itu semua dapat warisan ya. Maka disebut ibnul ibn atau dalam kurung hafid, artinya cucu, wa insafal, sampai ke bawah. Cucu sampai ke bawah. Mau dapat warisan. Yang kelima al-akhu syagik. Saudara laki-laki syagik. Syagik artinya apa? Kandung. Satu ibu, satu bapak. Ya, saudara laki-laki satu ibu, satu bapak. Itu ahli waris juga. Kalau meninggal tapi nggak punya anak laki tadi ya, yang kita bilangnya nggak punya anak laki, maka saudara almarhum bisa dapat apa? Warisan ya. Kemudian yang keenam yaitu al-akhul lil ab.
saudara laki satu bapak. Satu bapak lain ibu bisa dapat warisan juga. Cuman apakah setiap ada warisan ditinggalkan saudara dari satu bapak dapat warisan? Enggak, nanti ada ketentuannya. Antaranya dia nggak punya anak laki, ya. Kalau punya anak laki mah selesai. Saudara kagak, ya. Nggak dapat, ya. Karena anak laki itu sangat berpengaruh. Cuman ini disebut secara umum. Siapa sih yang bisa dapat warisan? Kalau ada warisan ditinggalkan dan ketentuan syariat sudah ditentuin, di antaranya saudara satu bapak. Yang ketujuh, al-akhu lil saudara laki satu ibu. Saudara laki satu ibu bisa dapat warisan juga. Sebenarnya bilang tadi ya, nggak setiap warisan ditinggal saudara laki satu ibu dapat warisan. Nggak setiap warisan ditinggal dapat ya. Itu ada ketentuannya nanti. Kapan sih saudara laki satu ibu dapat warisan? Itu ada ketentuannya ya. Cuman ini secara jumlah. Siapa sih bisa dapat warisan? Secara fardhu maupun asobah ya. Secara ta'sib atau secara apa? Ketentuan yang udah di dalam Al-Quran ya. Itu secara jumlahnya diantaranya saudara satu ibu. Kemudian yang ke-8, ibnul akh asy-syaqiq, ponakan ya. Ponakan dari saudara kandung. Kita punya saudara kandung laki, dia punya anak laki, berarti ponakan kita. Itu dapat warisan juga. Anak dari saudara kandung kita ya. Saudara kandung kita laki, anaknya laki. Kita lagi bahas ahli waris dari apa? Dari laki-laki ya. Kemudian yang ke-9, ibnul akh lil ab, ponakan dari saudara satu bapak. Ente punya saudara satu bapak lain ibu. Bapaknya satu tapi lain ibu. Dia punya anak laki. Ponakan itu juga kan namanya. Nah itu dapat warisan juga. Saudara apa? Ponakan dari anak dari saudara kita tapi satu bapak lain ibu. Ponakan juga. Karena kalau yang tadi kan ponakan dari anak saudara kita apa? Kandung. Ini bukan kandung, satu bapak lain ibu, punya anak laki, ponakan kita juga, dia dapat warisan juga. Kemudian yang ke-10, al-amus syaqiq, paman kandung. Paman kandung juga bisa dapat warisan. Paman kandung maksudnya siapa nih? Saudara bapak kita. Jadi kita punya bapak, punya saudara laki sekandung. Itu sebutnya paman apa? Paman kandung ya. Jadi sama bapak kita itu satu ibu satu bapak, disebutnya paman kandung. Kemudian yang ke-11, al-am lil ab, paman satu bapak. Jadi kita punya bapak, punya saudara laki. Mereka itu bersaudara satu bapak lain ibu, disebutnya paman satu bapak. Satu bapak dengan bapak kita ya, bukan dengan kita. Kalau satu bapak dengan kita namanya saudara kita. Hah? Bukan paman. Kemudian yang ke-13, ibnul am asy-syaqiq. Ibnul am asy-syaqiq yaitu sepupu. Sepupu kandung. Terus sepupu kandung gimana? Kita punya paman, saudara bapak kita sekandung. Dia punya anak laki. Berarti siapanya kita? Sepupuan. Itu juga dapat warisan. Tapi nanti ya ada ketentuan yang nggak langsung dapat warisan. Cara apa? Pokoknya ada warisan. Sepupu dapat? Enggak. Itu ada pembahasannya. Kemudian yang ke-13, ibnul am lil ab, sama kayak tadi ya. Sepupu satu bapak. Itu satu bapak gimana? Kita punya paman dengan bapak kita satu bapak, lain ibu. Paman kita punya anak, berarti kan sepupu kita. Sepupu satu bapak namanya. Yang satu bapak siapa? Paman kita dengan bapak kita. Dia punya anak namanya sepupu satu bapak. Kemudian yang ke-14, az-zauj, suami. Suami dapat warisan kalau bini meninggal. Ini mau anak-anak laki, mau nggak anak laki, namanya suami dapat warisan. Kalau ada anak laki, nanti punya, jangan ente contoh orang lain deh. Tahu deh, siapa yang mau bininya mati duluan? Nggak ada kan? Sayang istri semua ya. Mungkinnya sih bilang iya, nanti enggak. Nah ini ada orang di luar punya bini kaya banget, bininya meninggal. Nah kita dari itu bini dapat anak laki.
Nah, kita sebagai bapak dapat warisan nggak? Tetap dapat. Cuma dapatnya seperempat. Jadi kalau warisannya 100, dia dapat berapa? 25. Cuman kalau nggak ada anak laki, si suami dapat separuh. Kalau nggak ada anak laki dapat separuh ya. Jadi suami itu haknya banyak. Saya jadi bini yang kaya-kaya deh. Kemudian yang ke-15 al-mu'tiqu. Yang ke-15 adalah al-mu'tiq, orang yang membebaskan budak. Ini kita bahasanya nggak apa-apa ya, walaupun nggak ada perbudakan. Contoh, ada orang punya budak, budaknya dibebasin. Begitu sudah dibebasin ini budak tiba-tiba bukan budak lagi kan, udah merdeka. Dia kerja kaya raya. Meninggal nih si budak. Nggak punya ahli waris. Si budak ini, warisannya ke siapa? Ke bekas tuannya. Itu disebut dengan al-mu'tiq. Orang yang membebaskan budak. Apabila budaknya meninggal nggak punya ahli waris, maka yang dapat warisan adalah apa? Bekas tuannya. Sekarang nggak ada perbudakan. Cuman nggak apa-apa dibahas karena ini bagian dari pembahasan. Walau ijtama'a kullu haulal waratha, jika semua ahli waris yang 15 tadi ada semua. Ada semuanya. La yarithuna kulluhum. Mereka semua tidak akan dapat warisan kecuali 3 yang dapat warisan. Siapa dia? Bapak, anak, suami. Itu semua ahli waris kan ada tadi 15. Semuanya ada. Apakah semua dapat warisan? Enggak. Yang dapat pasti 3 doang. Siapa dia? Si bapak, si anak, dan suami. Selain mereka dapat warisan itu ada pembahasannya nanti. Kalau ada anak laki atau nggak ada anak laki, punya ahli waris atau nggak punya ahli waris, nanti sepupu dapat atau nggak dapat, itu ada pembahasannya. Cuman kalau semua ada ahli waris semua, yang tetap pasti dapat, mau dia punya anak laki kayak nggak punya anak laki kayak, cuma 3 golongan, 3 orang aja deh. Si bapak, si anak, dan suami. Si bapak maksudnya anaknya meninggal duluan. Si anak berarti bapaknya meninggal duluan. Si suami berarti istri apa? Meninggal duluan. Ini dapat mau punya anak laki, nggak punya anak lah, ataupun nggak punya anak laki. Wal mayyitu fi hadhihi suratul mar'ah. Jika kita anggap dari semua laki yang ada tadi yang dapat warisan adalah bapak atau anak atau suami, yang udah pasti yang meninggal laki apa perempuan? Perempuan. Bapak dapat warisan. Biasa yang meninggal apa? Istri ya, kita bilang istri. Karena al-ab, istri meninggal, ada bapak, ada anak. Dan si anak masih ada dan bapak masih ada, berarti yang meninggal siapa? Maknya. Kan begitu kan? Atau az-zawj, yang meninggal siapa? Istrinya. Ini gambarannya aja. Nah, gambarannya kalau si bapak bini meninggal, si anak bapaknya ada, berarti ibu yang meninggal. Si suami udah pasti siapa yang meninggal? Istrinya ya. 3 ini mau ada anak laki mau kagak anak laki tetap dapat warisan. Si bapak, si anak, dan sang suami ya. Ini ahli waris dari kalangan laki-laki ya. Anak ulang secara syarat itu hanya secara lewat. Ahli waris dari laki secara keseluruhan, nomor 1 bapak, kedua kakek, bapaknya bapak sampai ke atas. Yang ketiga anak laki. Yang keempat cucu laki dari anak laki. Kita punya anak laki, cucu sampai ke bawah. Itu semua ahli waris. Yang kelima saudara kandung. Saudara laki kandung. Yang keenam saudara laki 1 bapak. Yang ketujuh saudara laki 1 ibu. Yang ke-8 ibnul akh syaqiq, yaitu ponakan ponakan dari saudara kandung. Jadi kita punya saudara kandung laki, punya anak laki, berarti ponakan kita, disebutnya ponakan kandung. Yang ke-9 ibnul akh lil ab, ponakan 1 bapak. Kita punya saudara 1 bapak, dia punya anak laki, berarti ponakan kita 1 bapak. Maksudnya 1 bapak dengan kita, bapaknya dengan kita 1 bapak. Kemudian yang ke-14 berapa tadi? Ke-10 ya. Al-am asy-syaqiq, paman kandung.
Maksudnya dengan bapak kita satu ibu satu bapak. Yang ke-11 al-am lil ab, yaitu paman satu bapak dengan bapak kita. Yang ke-13 ibnul am asy-syaqiq, sepupu kandung. Paham kan sepupu kandung ya? Maksudnya dia punya bapak dengan bapak kita satu bapak satu ibu. Yang ke-13 ibnul am lil ab, sepupu satu bapak. Bapaknya dia dengan bapak kita satu bapak lain ibu. Yang ke-14 az-zauj, suami. Yang ke-15 al-mu'tiq, yaitu orang yang bebasin budak. Apabila budaknya tiba-tiba bebas dan punya harta, meninggal, maka hartanya ke bekas tuannya apabila nggak punya ahli waris. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya ahli waris dari kalangan apa? Perempuan. Ini nggak apa-apa kita bahas ya sekalian deh sedikit ini. Wal warithatu minan nisa, adapun ahli waris dari perempuan ashrun, ada 10. Ahli waris perempuan secara keseluruhan ada 10. Yang pertama al-um, ibu. Yang kedua al-jaddatu min jihatil yaitu nenek ibunya ibu. Nenek ibunya ibu. Yang ketiga al-jaddatu min jihatil ab, yaitu nenek dari ibunya bapak. Kita punya bapak, punya ibu, nenek kita kan. Nah, nenek dari sebelah bapak itu sampai ke atas kalau nenek sebelah bapak. Nenek sebelah bapak kita itu sampai ke atas. Jadi bapak kita punya apa? Punya emak. Emaknya punya apa? Punya emak lagi, emaknya sampai ke atas itu dapat ahli waris. Kalau masih hidup. Cuman kalau nenek dari sebelah ibu enggak sampai ke atas. Cuman di situ aja. Nenek sebelah ibu, nenek pertama. Kalau nenek sebelah bapak, nenek sampai ke atas. Kemudian yang keempat al-bintu, anak perempuan. Kalau laki ibnu, kalau perempuan bintu. Binti binti anakku. Kalau laki ibni, anakku laki-laki. Kalau binti anakku perempuan. Bintun Kemudian yang kelima bintul ibn wa insafala. Bintul ibn wa insafala, anak perempuan dari anak kita sampai ke bawah. Jadi cucu. Cucu dari anak laki. Kita punya anak laki, itu anak laki kita punya anak perempuan, cucu kita kan, sampai ke bawah. Semuanya dapat warisan. Kemudian yang keenam al-ukhtu syaqiqatu, yaitu saudari perempuan yang kandung. Yang ketujuh al-ukhtu lil ab, saudari perempuan satu bapak. Dia punya saudari perempuan satu bapak lain ibu. Kemudian yang ke-8 al-ukhtu lil saudari satu ibu. Jadi saudari kandung, saudari satu bapak dan saudari satu ibu. Kemudian yang ke-9 az-zaujatu walau fi iddati raj'iyatin. Az-zaujatu walau fi iddati raj'iyatin. Seorang istri walaupun di masa iddah raj'iyah. Tahu iddah raj'iyah? Tolak yang bisa balikan, bisa rujuk. Itu tolak 1, tolak 2. Masih proses iddah, iddahnya belum selesai. Suami meninggal. Dapat warisan enggak? Dapat. Kalau iddahnya sudah selesai apa? Nggak dapat, sudah putus hubungannya. Selama iddah masih berjalan, iddah raj'i iddah rujuk. Arti iddah rujuk apa? Tolak 1, tolak 2. Kalau tolak 3 udah putus sudah. Walaupun semasa iddah udah apa? Nggak dapat warisan. Dia kalau masa iddah tolak 1, tolak 2, meninggal suaminya, dia dapat warisan. Karena kan di masa itu dia bisa rujuk. Kalau suami tiba-tiba minta balik, kan balik aja udah tanpa akad. Nah, belum selesai apa? Iddahnya. Dan semasa iddah rujuk kayak gitu, tua istri mau kemanapun harus tetap izin sama suami. Karena belum putus hubungannya. Kecuali iddahnya sudah selesai.
Kemudian yang ke-10 al-mu'tiqatu. Seorang wanita yang membebaskan budak. Tadi kan seorang laki-laki. Perempuan punya budak lebih bebasin. Tuh budak udah merdeka, kaya, punya harta, meninggal. Tuh budak kan punya warisan, maka warisannya kembali ke bekas tuannya si perempuan tadi ya. Disebut dengan al-mu'tiqah. Sama kayak tadi, jika semua tadi ahli waris yang 10 yang kita sampaikan ada, maka yang akan dapat warisan dari mereka hanya 5. Siapa mereka itu yang 5? Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, bintul ibin, yaitu apa? Cucu dari anak laki-laki. Jadi seorang anak laki-laki punya anak perempuan, cucu, berarti kan cucu dari anak laki. Wal ummu, ibu. Dan juga wazaujatu, yaitu siapa zaujah? Istri dan saudara kandung. Saudari kan kandung. Ini yang dapat warisan ya. Jadi kalau semuanya ada, yang dapat hanya 5. Al-bintu wa bintul ibin wal wa zaujah wal ukhtu ya. Itu pertama anak laki, anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki. Kita punya anak laki, punya berarti cucu ya, cucu perempuan dari anak kita yang laki. Yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang kelima saudari kandung. Ini yang dapat warisan kalau semuanya ada. Warisan 5 golongan tadi ya. Nah, gimana maksudnya? Nanti akan dibahas. Yang penting catat aja dulu. Dari sekarang kita harus bahas, nanti yang ada ngaco, nggak nyambung. Kita bahas ngikutin apa? Ngikutin urutannya aja, jadi nggak pusing nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Kita teruskan lagi pembahasan kita soal ilmu mawarith atau ilmu warisan di pertemuan yang akan datang. Ini adalah inti-intinya, walaupun memang nggak secara gamblang, karena kan kitab kitab dasar. Tapi dari dasar ini kalau kita pahami dengan baik, kita akan tahu bagaimana cara membagikan warisan secara umum ya. Kalau nanti dia punya cucu, punya begini, ada cucu begini, itu ada pembahasan nanti. Yang penting intinya kita paham. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, kita kasih waktu untuk bertanya. Fadhalu. Anak angkat nggak dapat warisan. Anak angkat nggak ada hak dari warisan. Cuman kalau mau dibagi semasa masih hidup dikasih. Sebagai hibah seandainya dia masih hidup, dikasih tuh anak angkat bagian sekian-sekian. Dia masih hidup nih, dia berhak. Mau dikasih lebih dari sepertiga juga boleh. Yang nggak boleh lebih dari sepertiga itu pembagian buat orang lain, itu kalau dijadikan sebagai wasiat. Seorang bapak wasiat, kalau saya meninggal tolong separuh dari harta kasih ke anak angkat saya. Itu kan berarti kan wasiat. Dia meninggal, diterapin nggak? Nggak bisa. Lebih dari sepertiga itu haram dikasih ke orang lain. Cuman dia bagi masih hidup, bukan sebagai wasiat. Separuh gue kasih anak angkat gue dari sekarang, yuk ke notaris. Ya terserah dia. Cuman tetap zalim nggak boleh dia zalim kepada anak kandung. Karena Nabi pernah marah kepada seseorang itu karena dia memberikan kepada salah satu anaknya lebih dari anak yang lain. Kata Nabi, adil, berbuat adil lah kamu. Pernah akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati, meskipun boleh, tapi nggak boleh kita menyanyiakan anak kandung kita. Cuma mikirin anak angkat, anak kandung disia-siain, nggak boleh. Walaupun secara hukum kalau dibagi masih hidup apa? Mau separuh langsung dibawa ke notaris boleh. Yang nggak boleh itu kalau dijadikan wasiat. Lebih dari sepertiga dilarang. Jadi ahli waris bisa ngebatalin, sepertiga bisa, lebihnya nggak bisa, tetap jadi warisan. Tadi siapa lagi angkat tangan? Fadhal. Dari si bapak punya bini meninggal. Ini si bapak kawin lagi nih sama bini bunda. Terus bini bunda ini dapat warisan nggak? Dari siapa? Dari si bapak. Kalau bapaknya meninggal, tidak dapat.
Istri tetap dapat, kan kita bilang tadi, ibu kandung maupun istri apa? Istri bapak berarti kan apa? Ibu ibu tiri ya, dapat warisan tetap. Tapi dari si suami, bukan dari apa namanya? Istri pertama. Istri pertama meninggal nih. Si suami dapat hak separuh kan, dia kan punya anak perempuan kan, anak laki kan, dia dapat separuh seandainya dari harta. Dia kawin lagi, meninggal nih si suami. Si istri yang baru dapat gak harta dari si suami yang baru, yang meninggal? Ya dapat, karena udah hak milik suami. Nah, harta milik suami ya dapat si istri. Karena itu sebagai warisan. Lagi, Tolong. Nah, jadi turun ke keluarganya dan anaknya. Orang yang meninggal dunia punya hutang, maka anaknya diharuskan untuk membayar hutang si bapak. Kenapa? Setidaknya kita berpikir kasihan bapak kita di alam kubur punya hutang. Karena orang yang punya hutang di alam kubur itu kagak jelas keadaannya. Apalagi yang dihutangin kagak redo, lebih-lebih lagi. Ya seorang anak berbakti lah ke bapak. Gimana caranya bayar hutangnya dulu? Digotong royong, kalau anak lebih dari satu gotong royong. Bagaimana caranya? Apa? Menyelesaikan hutang si bapak. Tapi bapak ngutang buat hal-hal yang sia-sia. Ente berbuat bakti ke orang tua, nggak usah mikir begitu. Berbaktilah kepada orang tua. Nanti kalau ente udah tua, anak ente akan berbakti kepada ente tanpa perhitungan juga, karena ente nggak pernah ngitung-ngitung. Memikir bapak dulu ngutang mulu karena begini, jangan. Udah sekarang bapak ente udah dikubur, gimana caranya biar selamat? Gak usah mikir di ngutang buat apa ya. Selesaikan, karena mau bagaimanapun itu bapak kita. Kita nggak ada di dunia ini kalau bukan apa? Pelantara bapak, walaupun semua Allah yang nentuin ya. Kan bapak pelantara. Kita masih merah, nggak bisa ngapa-ngapain, dan bapak kita ngasih kita makan minum. Jangan bilang bapak nggak peduli, mah kita dibuang di tong sampah sama dia. Ada gitu di dunia ini. Coba 2 hari ya nggak dikasih makan atau susu, meninggal kita masih bayi. Jadi tetap harus berbuat baik dengan melunasi hutang almarhum bapak maupun ibu ya. Lagi terakhir, Fadal. Jadi si A ini kredit rumah, dia udah nggak mampu, oper kredit ke orang lain. Nah, orang lain oper kredit, udah diterusin sama dia sampai apa? Sampai lunas. Jadi hak milik dia dong si B. Jadi, hah? Gimana sih contohnya? Udah oper kredit tapi belum lunas, si almarhumnya si A meninggal. Kalau nggak oper kredit kan udah jadi kan lunas kan. Kalau nggak oper kredit, ini udah oper kredit, gimana hukumnya? Punya si B, nggak ada urusan lagi sama bininya. Dia bilang bininya persulit karena begini-begini, katanya suami meninggal. Kan dari awal suami masih hidup udah janjian oper kredit. Kalau begitu repot juga kalau mobil ya. Oper kredit begitu, bini ngamuk habis itu. Oh nggak bisa, nih suami gue meninggal begini-begini. Nggak bisa, udah oper kredit, udah perjanjian, berarti putus dengan si A. Sekarang jadi milik apa? Si B. Si istri mempersulit, dosa. Boleh pikirin kalau nggak mau begitu. Saya udah tahu ya, laki udah setengah-setengah mau mati. Nggak usah oper kredit. Biar jadi hak milik. Karena kan namanya usia apa ya? Namanya usia kan hanya Allah yang tahu ya. Kalau terjadi seperti itu, si istri nggak berhak untuk mempersulitnya, karena itu udah milik si Allah. Ada lagi, satu lagi.
Seorang istri menjadi makmum, si suami nggak tahu mikir apaan, rakaatnya lupa. Mikirin bini kedua nggak tahu juga ya. Rakaatnya lupa. Nah si istri gimana ya? Dia ngingetin subhanallah bagaimana? Enggak, tepuk tangan kalau perempuan begini. Ya, pakai jari-jari aja. Agak sedikit kenceng juga nggak apa-apa sih. Ya, biar si suami dengar. Nggak mudeng juga. Dan dia tahu bahwa suami lupa rakaat, ya udah dia niat mufaroqah. Niat pisah sama suami, selesaikan sholat sendiri. Terusin aja sholatnya. Sisa berapa rakaat? Ya udah terusin yang sisanya sendiri, nggak usah ngikutin suami. Kalau diingetin nggak ngerti-ngerti juga. Nah, kalau diingetin ngerti, ya alhamdulillah nggak pakai suara ya, pakai tepukan tangan. Kalau perempuan pakai tepukan tangan, kalau laki pakai subhanallah. Ya, seperti itu. Tadi saya di luar tuh. Nah, Assalamualaikum. Haram mereka. Kalau nanya solusi ya, karena nggak tahu solusi ya. Untuk secara hukum haram. Apalagi si bapak ini udah menyerahkan semua warisannya ke anak lakinya. Dia masih hidup lagi. Itu bukan warisan lagi. Kalau diserahkan masih hidup namanya udah apa? Hibah, dihibahkan. Nah, keluarga si suami ini mau ngambil hak milik sehingga si anak dipersulit, dosa mereka begitu karena bukan warisan lagi. Itu semua hak si anak. Jadi keluarga si bapak ini kagak berhak untuk ngutak-ngatik karena itu bukan apa? Bukan warisan lagi karena sudah dihibahkan. Wallahu a'lam بالصواب. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. رب حق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لا عبد يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الله أسرفنا فتب علينا توبة أنزل لكل أوبة واستر لنا أوراتي ومن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة الصحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد تأسيس ربي الحمد لله في البدر والتناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.